Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fa'alimna ya arhamar rahimin. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa zidna huda. Allahumma amin. Alhamdulillah teman-teman semua, kita kembali lagi masuk ke materi yang panjang secara keseluruhan. Kita akan bahas dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, kita masuk ke bagian yang pertama dari sebuah pembelajaran panjang, dan ini menjadi hal yang baru bagi beberapa teman-teman. Kita akan pelajari makharijul huruf. Semoga kita semua Allah berikan kemudahan untuk bisa memahami dan praktekkannya dengan benar. Amin. Bismillah. Silakan dibuka buku hijaunya, halaman 9. Buku hijau, buku Utsmani. Yang ini. Kemudian nanti setelah itu kita akan masuk ke buku yang biru, makhraj dan sifat. Kita masuk dulu ke makharijul huruf. Ada beberapa yang harus kita perhatikan atau kita bedah bersama. Makhraj artinya tempat keluar. Huruf ya, huruf. Tempat-tempat keluar huruf, makharijul huruf. Yang pertama, kalau di buku ini udah kelihatan ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 tempat yang nanti insya Allah kita bahas semuanya. Tempat yang pertama ada rongga mulut dan rongga tenggorokan. Rongga mulut dan rongga tenggorokan ini ya. Mulut ada rongganya, ada celahnya, ada tempat udara di situ, tenggorokan juga ada, maka itulah rongga mulut dan rongga tenggorokan. Dia tempat keluarnya harokat fathah, kasroh, dhammah. Fathah, kasroh, dhammah. Oke, kita masuk ke materi itsmamul harokah. Apa itu itsmamul harokah? Itsmamul harokah adalah menyempurnakan pengucapan. Penyempurnaan pengucapan harokat. Oke, maaf ya tulisannya. Jadi itsmamul harokah adalah kita menyempurnakan harokat-harokat yang ada dalam bahasa Arab, yaitu fathah, kasroh, dhammah. Fathah, kita masuk ke itsmamul harokah. Fathah adalah mulutnya dibuka. Oke, mulutnya dibuka, a. Kalau kurang dibuka, maka dia belum disebut fathah. Oke, fathah mulutnya dibuka. Ada 2 mazhab setidaknya yang kami dapatkan dari guru kami. Yang pertama dari Suryah, dari sanadnya tersambung ke ulama-ulama Suryah, dia dibukanya 3 jari, a, ya, 3 jari, a, i, salah, a, ba, ta, sa, ja, ha, gitu. Dibukanya lebar. Kalau yang tersambungnya ke Mesir, nanti dibukanya 1 jari, a, i, u, a, ba, ta, sa, ja. Dibukanya cukup 1 jari. Maka kalau kurang dari 1 jari, itu belum itsmam, belum sempurna. Misal ba, ta, sa, ja, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ya, alhamdulillah, kurang dibuka, al, gitu ya. Sempurnaan pengucapan harokat itu penting sebagai step awal kita memasuki materi makharijul huruf. Itu yang pertama, fathah, mulut dibuka. Yang kedua, kasroh. Kasroh bibir bawah turun. Bibir bawah turun. Kasroh bibir bawah turun. Kalau fathah, a, kasroh bibir bawah turun. I, bukan i, b, t, c, g. Harus tetap turun bawahnya, bibir bawahnya. I, b, t, c, g, gitu ya. Tarik ke bawah. Set. Baik. Itu kasroh. Dhammah harus monyong. Dhammah harus monyong. Ubutu, suju, hu, dan seterusnya. Dia monyong. Dan selain huruf waw,
Dan huruf-huruf yang berharokat dhammah dia tidak boleh monyong. Bilangin, selain huruf waw dan huruf-huruf yang berharokat dhammah dia tidak boleh monyong. Kalau wa wajib monyong dulu baru disebutin hurufnya. Wa fathah tetap dia waw monyong. Wa, wi, wu, gitu ya. Selain waw dan dhammah tidak boleh monyong. Nanti masuk biasanya kesalahannya itu ada di do-nya dia ikutan monyong padahal fathah. Do. Nah, itu salah. Atau sha itu sha tidak boleh monyong. Sha gitu ya. Jadi selain waw dan dhammah dilarang monyong. Oke, itu materi tentang itsmamul harokat atau kesempurnaan harokat yang ada di tempat keluar pertama atau makhraj pertama, yaitu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kita masuk ke makhraj kedua, yaitu makhraj tenggorokan. Bismillah. Oke, kita masuk ke makhraj tenggorokan. Sekarang kita beralih ke buku ini. Ini buku yang disusun oleh tim Tahsiru. Ini bukunya lebih detail daripada buku yang hijau. Jadi kita masuk ke sini biar lebih jelas juga, ada gambarnya dan seterusnya. Dibuka halaman 6. Materi Tahsiru makhraj huruf tenggorokan. Di situ ada gambar-gambar tempat keluarnya juga. Jadi semoga bisa lebih mudah untuk memahami materi ini. Bismillah. Materi tenggorokan itu ada 3. Yang di tenggorokan dibagi jadi 3. Tenggorokan bawah, tengah, atas. Gampang ya. Tenggorokan bawah, tengah, atas. Tenggorokan yang bawah ada 2. Masing-masing ada 2. Bawah, tengah, atas. Ada 2. Paling bawah dia aha. Hamzah dan ha. Aha. Dan paling bawah di tenggorokan itu bukan di sini ya. Tenggorokan paling bawah bukan di sini, tapi dia naik di sini. Sekitaran jakun kalau laki-laki. Jadi mungkin kalau tenggorokan ini dia justru agak tengah ke atas sedikit. Ha. Gitu. Ha keluar dari sini, a juga keluar dari sini. Kalau di buku ada gambarnya dia yang seperti ada tanda sinyal atau wifi gitu ya. Nah, itu tempat titik keluarnya ada di situ. Oke. Mudah? A, H. Mudah ya? Insya Allah. Kita langsung masuk ke kesalahan-kesalahan yang paling menonjol saat membaca hamzah dan ha. Oke. Yang pertama di buku ada mentashil. Mentashil artinya membacanya dengan mudah. Memudah-mudahkan membaca hamzah tidak pada tempatnya. Contohnya di sini ya ayyuha. Yang mentashil yang bagaimana? Yang salah yang bagaimana? Yang bacanya ya ayyuha. Tidak dibaca hamzahnya dengan sempurna. Harusnya dibaca ya ayyuha. Gitu ya. Dibacanya sempurna a. Bukan ya gitu ya. Itu contoh kesalahan ketika mengucapkan huruf hamzah, dibacanya kurang sempurna. Kemudian selanjutnya suara hamzah lemah saat waqaf. Jadi di sini ada as-sama ya. As-sama dia dibaca harus ada kerasa, bukan as-sama berhenti kayak di akhir tidak ada hamzahnya. As-sama. Jadi harus ada kerasa, ada hamzahnya, ada hentakan sedikit, tek gitu. Berhentinya tuh tiba-tiba tek karena di situ ada hamzah. As-sama. Bukan as-sama hilang perlahan, bukan. Kalau itu tidak ada hamzahnya. Jadi dibacanya as-sama. Itu contoh ketika hamzah di akhir tapi dia malah tidak dibaca. Sebaliknya ketika di surat Ad-Duha terutama disebutkan ada wadduha wallaili idza saja.
di akhirnya tidak ada hamzah, maka jangan ditambahkan hamzah. Contoh, wadduha wallaili idza saja. Itu contoh ketika di akhirnya tidak ada hamzah, justru malah ditambahin hamzah. Harusnya kalau tidak ada hamzah dibiarkan mengalir, suaranya habis sendiri. Wadduha wallaili idza saja dan seterusnya. Itu ya. Itu kesalahan hamzah nomor 2. Yang ketiga, menebalkan hamzah karena setelahnya ada huruf tebal so. Itu ada huruf tebal, rawan setelahnya huruf tebal, hamzahnya dibaca tebal juga. Osba'ahum, sebelum masuk so udah tebal duluan. Osba'ahum, harus dibaca jelas, terbuka dan tidak tebal. Os gitu ya. Osba'ahum. Taib. Kemudian kesalahan ketika melafalkan huruf H tebal adalah lemah suara H ketika di ihdina. Jangan dibacanya ihdina. Sampai rasanya kayak ketukar dengan huruf H. Masih ini ya. Afwan. Ihdina. Jadi harus, kalau belum terbiasa mengucapkannya dengan tebal gitu ya, haknya masih mirip-mirip dengan H, agak dipaksain ucapin haknya, hak yang kerasa sampai di sini ada getaran, titik pusat getaran itu di sini nih, tenggorokan paling bawah. Ihdina sirata gitu ya. Kemudian yang kedua, kesalahannya tidak membaca H dengan jelas ketika berkaitan dengan huruf yang sama atau dengan H tipis. Di sini ada contoh wasabbihhu. Harusnya dibaca wasabbihhu. Ini kadang dibaca wasabbihhu. Tipis H-nya masih ke bawah. Wasabbihhu. Atau kalau di contoh berikutnya jibahuhum. Yang benar jibahuhum. Hum jelas. Jangan jibahuhum. Malah kayak kerasa cuma dari satu H. Jibahuhum. Harus dibaca dengan jelas satu-satu. Jibahuhum. Taib. Kemudian yang ketiga, membaca H dengan lemas saat waqaf atau mengubahnya menjadi alif. Contoh yang pertama saat waqaf adalah fa'alu. Ada embusan H tapi kurang. Itu kayak H tipis atau bahkan kayak nggak ada H-nya. Harusnya fa'alu. Gitu. Fa'alu. Kemudian contoh yang kedua adalah maliyah. Itu yang benar. Maliyah. Jangan maliyah. Ya. Seolah-olah dia jadi alif. Maliyah. Haknya malah nggak kerasa. Jadi haknya harus dibaca dengan jelas. Maliyah. Ya. Maliyah. Gitu ya. Itu dia kesalahan ketika mengucapkan hamzah dan ha. Kita masuk ke makhraj berikutnya. Berikutnya ada makhraj di tengah, agak naik sedikit, dia agak juga di dalam gitu ya. Ini kalau di buku dilihat halaman berikutnya, dia tanda wifi-nya agak di atas dan di dalam tenggorokan gitu ya. Ini ada ain dan ha. Al-ain dan ha. Ha-nya ha tipis. Maka dia agak masuk ke atas sini dan di dalam. Tapi dia tengah tenggorokan hitungannya. Taib. Nanti dicek sama gurunya, tiap makhrajnya diusahakan benar gitu ya. Jangan takut salah, jangan putus asa atau merasa kecil ketika makhrajnya belum benar, terus minta dicek sama gurunya, karena mungkin di guru tahsiru ini makhraj kita naik pelan-pelan benarnya. Mungkin ketika lulus dari tahsiru makhrajnya baru 50%, ketemu sama para masyaikh yang lebih expert lagi, mungkin belum sempurna lagi pengucapannya gitu ya. Jadi diusahakan di tahsiru ini sudah oke sama gurunya. Sebelum nanti lanjut belajar dengan para masyaikh misalnya, itu bakal lebih ketat lagi, harus perfect. Taib, kesalahan ketika mengucapkan ain atau al-ha. Yang pertama, memutus suara ain ketika membaca dalam kondisi sukun. Di sini contohnya ta'lamun. Jangan dibaca
ta'lamun, ta'lamun. Seolah-olah itu dua kata yang terpisah. Ta'lamun, memutus suara ain. Maksudnya itu ya. Harus dibaca nyambung. Ta'lamun, ta'lamun, a'lamun, ta'lamun. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, melafalkan ain mirip hamzah. Di sini contohnya wallahu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini fatal karena arti ketika dibaca hamzah ainnya di situ ya, wallahu ya'lam, artinya adalah alima atau maha mengetahui. Kalau dibaca jadi pakai hamzah, maka artinya jadi sakit. Ini sakit. Ini maha mengetahui. Ya'lam artinya Allah maha mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, artinya Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak tahu. Kalau bacanya pakai hamzah, wallahu ya'lam, na'udzubillah, wa antum la ta'lam, wa antum la ta'lam gitu ya. Pakai hamzah, maka artinya jadi dan Allah kesakitan sedangkan kamu tidak merasakan sakit. Perbedaan antara hamzah dan ain langsung merubah arti dari maha mengetahui menjadi sakit. Kalau kita tahu dan kita sengaja melakukan kesalahan ini, maka bisa jadi kita berdosa. Baik, contohnya coba kita baca bareng-bareng. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Lagi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Baik. Terakhir, menebalkan asau, asau. Harus dibaca tetap tipis. Asau, asau, asau. Jangan asau. Itu namanya menebalkan ain. Padahal ain huruf yang tidak tebal seperti so. Kemudian kesalahan ketika mengucapkan huruf ha. Yang pertama ada mengganti ha dengan ha. Kalau diperhatikan di sini, kalau ha tipis itu ada garis bawahnya. Kalau ha tebal ya tidak ada tanda apapun. Ha tipis ada garis bawahnya. Ha tebal tidak ada tanda apapun. Mengganti huruf ha tipis dengan ha atau kha. Contohnya di sini alhamdulillah diganti dengan alham. Ada reaknya di situ seolah diganti menjadi kha atau jadi ha tebal. Alhamdu. Nah, ini fatal juga. Alhamdu artinya segala kebinasaan, kehancuran, kematian. Kalau alhamdu artinya segala puji. Maka kita harus membaca dengan benar ha tipis alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya hamas yang keluar tipis. Ar-Rahmanir Rahim. Harus Ar-Rahman. Jangan roh. Hamas itu ada hembusan udara yang keluar. Jadi harus ada ada udara yang keluar gitu ya dari mulut ketika mengucapkan huruf ha. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Baik. Kemudian yang terakhir membaca ha kurang jelas khususnya ketika berdekatan dengan ain. Contohnya di sini fasfah anhum, fasfah anhum. Harus dibaca dengan jelas, jangan dibaca fasfah anhum, fasfah anhum, fasfah anhum. Ha dikasih jeda dulu ketika sukun, bukan jeda, dikasih durasi ketika sukun. Fasfah anhum, fasfah anhum, fasfah anhum, fasfah. Biarkan mengalir dulu baru mengucapkan huruf berikutnya. Baik. Selanjutnya adalah huruf yang keluar di tenggorokan paling atas. Tenggorokan paling atas ada dua, yaitu ro, kho, ro, kho, ro, kho, 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 ro, 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 kho, kho, kho. Di sini tertulis salah satu perbedaan kho dan ro adalah kho ada cenderung kayak sedikit dengkuran. Walaupun ada juga yang berpendapat tidak ada sama sekali. Kalau ro itu bersih dari dengkuran. Tapi usahakan dengkurannya atau nya itu tidak terlalu terlihat atau kerasa ketika di kho juga. Kho. Baik. Kesalahan-kesalahan ketika mengucapkan huruf ro dan kho. Yang pertama mengganti ro dengan kho. Contohnya di sini yakhsha harusnya yal.
yaghsha, yaghsha. Baik, yaghsha. Kemudian kesalahan yang kedua, memasukkan gha ke dalam qa. Karena mungkin makhrajnya berdekatan. La tuzigh qulubana. Itu salah memasukkan gha ke qa. La tuzigh qulubana. Dia gha ketika sukun harus ada durasi juga. La tuzigh, tuzigh, la tuzigh qulubana. La tuzigh qulubana. La tuzigh qulubana. Baik. Kemudian yang terakhir membaca gha dengan qalqalah. Contohnya di surat Al-Fatihah. Al-maghdubi. Jangan al-maghdubi. Ghairil maghdubi. Bukan ghairil maghdubi. Baik. Itu gha. Kesalahan-kesalahan ketika mengucapkan huruf kha. Kha. Tidak menebalkan kha. Karena kha termasuk huruf yang tebal. Dia harus dibaca agak tebal, bukan kha 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 kha, tapi kha 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 kha. Karena kha salah satu huruf tebal, maka bacanya juga harus khalidina, khalidina, khalidina. Nanti minta diajarkan sama gurunya gimana cara mengucapkan huruf tebal. Itu lidah bagian belakang dinaikkan sedikit agak ke langit-langit. Lidah bagian belakang saja. Khalidina, khalidina. Cara mengucapkan ini nanti ada di sifat huruf yang insya Allah kita pelajari di tajwid kedua ya. Kemudian kesalahan kedua adalah membaca kha dengan qalqalah. Kha dengan qalqalah. Itu salah. Huruf qalqalah cuma 5, baju di toko. Contohnya misal di sini yakhsha, yakhsha, yakhsha. Kasih durasi, jangan dipantulin. Yakhsha, 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 yakhsha. Baik. Itu dia untuk materi pertama kita tentang itsmamul harokah dan huruf-huruf yang keluar di tenggorokan. Ada tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, dan tenggorokan atas. Silahkan dilihat gambarnya. Silahkan dilatihan. Kunci dari makhraj huruf adalah latihan. Dan diusahakan ketika latihan sendiri, nanti latihan juga bareng gurunya. Ketika didengarkan gurunya sudah benar atau belum. Ya, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Hafalkan huruf-hurufnya karena ini nanti akan menjadi salah satu nilai kelulusan di tahsiru ini. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dan taufiknya untuk terus dekat dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.